Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua mendoakan untuk tim medis yang saat ini sedang berjuang membantu saudara-saudara kita yang terkena penyakit yang sedang mewabah ini, dan juga mari kita membantu pemerintah dalam meredakan wabah virus ini dengan cara stay at home, di rumah aja, jangan keluyuran. Okay, and our next material is a vector in space or vector in 3 dimension. But before we start the lesson about vector in space, I want to explain a little about PTS yesterday. Sebelum masuk ke materi, saya ingin membahas sedikit tentang soal PTS kemarin. Oke, langsung aja. Ya, oke, soal PTS Matpe level 10 nomor 22 yang esai. Oke, yang nomor 22 nih yang dibahas ya. Nah, gambarnya kemarin disediakan seperti ini dalam soal. Ada 3 vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C. Pertanyaannya, find the value of the following vector. Yang A, vektor A dikurang 2 kali vektor B ditambah vektor C. Yang B, 1/2 kali vektor A ditambah vektor B dikurang 3 kali vektor C. Oke, solutionnya. Oke, yang pertama di sini kita tuliskan vektornya ke dalam bentuk matematikanya, dalam matematikanya atau vektor posisinya. Oke, dalam vektor kolom. Yang vektor A itu posisinya adalah di sini kan 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah, maka vektor posisinya adalah 4 min 2. Vektor B itu 4 langkah ke kiri dan 2 langkah ke bawah, jadi bisa tulis vektor B nya min 4 karena dia ke kiri ya, dan min 2 karena dia ke bawah. Oke, kemudian C-nya, vektor C-nya, dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi ke atas. Atasnya 4 langkah. Jadi vektor C itu 0, 4. Oke, itu penulisan vektor posisinya. Kemudian pertanyaan yang A, vektor A dikurang 2 kali vektor B ditambah vektor C. Tinggal kita substitusikan. Vektor A tadi 4 min 2, kemudian vektor B-nya min 2 dikali vektor B, min 2 dikali masukkan vektor B-nya min 4 min 2 ditambah vektor C. Vektor C-nya 0, 4. Oke, gitu dulu. Kemudian ini tetap 4 min 2 dikurang, sekarang 2 dikali min 4 sama dengan min 8, 2 dikali min 2 sama dengan min 4 ditambah 0, 4, ini tetap juga. Ya, kemudian tinggal dioperasikan. 4 dikurang min 8 sama dengan 12 tambah 0 tetap 12. Oke, yang di bawahnya min 2 dikurang min 4 sama dengan 2, 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka jawabannya A itu adalah 12, 6 vektor posisinya. Kemudian yang B, 1/2 dikali vektor A ditambah vektor B dikurang 3 kali vektor C. Maka sama dengan 1/2 dikali 4 min 2 ditambah min 4 min 2 dikurang 3 kali 0, 4 vektor posisinya. Oke. Pertama ya, tinggal disubstitusikan ya, yang A dimasukkan yang A, B dimasukkan B, C dimasukkan C. Kemudian tinggal kita kalikan 1/2 dikali 4, 1/2 dikali 2 ditambah ini tadi min 42, kemudian min 3 dikali 0 dan min 3 dikali 4. Oke, maka dapat hasil operasinya adalah min 2 min 15. Oke, next nomor 23 yang esai. Soalnya find the possible value of x if given the length of vector AB equals to 10 and the endpoints A x minus 3, B minus 4, 3. Oke, jadi soalnya di sini adalah tentukan nilai yang mungkin dari x jika diberikan panjang vektor AB-nya itu sama dengan 10 dan melewati titik A x, min 3, B min 4, 3. Solutionnya kita cari dulu vektor posisi dari AB. Di sini kan diketahui 2 titik ya, titik A dan titik B. Kita cari tahu dulu, atau kita cari dulu vektor posisi dari A ke B. Oke, cara mencari vektor posisi kemarin adalah x2 dikurang x1, y2 dikurang y1, di mana di sini x2-nya itu adalah min 4, x1-nya adalah x, kemudian y2-nya adalah 3, Y1-nya adalah min 3. Jadi min 4 dikurang X, 3 dikurang min 3.
Oke, kemudian yang atasnya tetap min 4 min X, kemudian 3 dikurang min 3 sama dengan 6. Ini adalah vektor posisinya. Kemudian mencari panjang vektor AB-nya. Panjang vektor AB sama dengan akar min 4 min X pangkat 2 plus 6 pangkat 2. Oke, kemudian tadi kan diketahui bahwa panjang vektor AB-nya sama dengan 10, maka langsung aja dimasukkan, substitusikan 10 sama dengan akar ini min 4 min X pangkat 2-nya dijabarkan, hasilnya adalah X kuadrat plus 8X plus 16, kemudian plus 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke. Kemudian ini tetap sama aja, tinggal ini aja ya, 16 tambah 36 sama dengan 52. Oke. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama kuadratkan. 10 kuadrat itu sama dengan 100, kemudian ruas kanannya dikuadratkan maka akarnya hilang. Oke, seperti itu. Ya, kemudian 100-nya pindah ruas, maka 52 dikurang 1 sama dengan min 48. Jadi ini jadi persamaan kuadrat ya, di mana X kuadrat plus 8X min 48 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan, maka faktornya adalah X plus 12 dikali X min 4 sama dengan 0. Maka dapat nilai X-nya sama dengan min 12 atau X-nya sama dengan 4. Oke, so the possible value of X are minus 12 or 4. Jadi nilai X yang mungkin itu adalah min 12 atau 4. Oke, jawabannya adalah min 12 atau 4. Ya, oke, selanjutnya ini materi yang akan kita bahas yaitu vektor in space atau vektor dalam ruang, atau bisa juga disebut dengan vektor 3 dimension, vektor 3 dimensi. Kalau kemarin kita bahasnya vektor 2 dimensi atau vektor dalam bidang, kali ini kita bahasnya vektornya dalam ruang gitu ya. Jadi di sini vektor in space are expressed as, jadi vektor dalam ruang itu bentuknya seperti ini. Vektor P-nya ada 3, X1, Y1 dan Z1. Kalau dalam vektor bidang dia cuma 2, X dan Y saja. Tapi kalau dalam ruang ada 3 ya, X1, Y1 dan Z1. Vektor kolomnya ada 3 ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini, X1 I vektor satuan plus Y1 J vektor satuan plus Z1 K vektor satuan. Nah itu ya. Jadi bedanya vektor bidang dan vektor ruang. Kalau vektor bidang tadi cuma 2, kalau vektor ruang dia ada 3. Ya, X, Y, dan Z. Oke. Ya, oke. Untuk contohnya sendiri seperti ini. Contoh dalam vektor ruang. Jadi misalkan di sini ada vektor A ya, nih vektor A. Dari titik 0, nolnya ini titiknya berada di 0,0,0 atau titik O maksudnya berada di titik 0,0,0 dan titik D. Titik D-nya berada di ini X-nya 2, kemudian Y-nya di sini 3 dan Z-nya di sini 3. Jadi titik D-nya itu berada di titik X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 3. 2,3,3. Oke, nah ini tadi titik titik O-nya itu di titik 0,0,0 dan titik D-nya berada di 2,3,3. X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 3. Oke, seperti itu. Kemudian position vektornya di sini vektor A ya, dari titik O ke titik D. Position vektornya sama seperti yang 2 dimensi, juga kita menggunakan rumus X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1, sama ya, bedanya di sini tambah Z gitu aja. Sama untuk mencari position of vektornya. Oke, jadi vektor A-nya 2 dikurang 0, 3 dikurang 0, dan 3 dikurang 0. Oke, jadi vektor A-nya 2, 3, 3. Vektor posisi dari A ini adalah 2, 3, 3 posisinya. Oke, ini bisa ditulis sebagai kolom vektor namanya. Kemudian bisa juga ditulis seperti ini, 2I vektor satuan plus 3J vektor satuan plus 3K vektor satuan, atau yang disebut dengan base vektor, seperti ini bentuknya. Oke, itu adalah vektor di R3 atau vektor dalam ruang. Oke, selanjutnya operation on vector in R3 atau vektor dalam ruang. Addition and subtraction, penjumlahan dan pengurangannya ya.
if vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, and vektor B sama dengan X2, Y2, Z2, then vektor A plus vektor B sama dengan X1, Y1, Z1, ini tadi vektor A-nya, ditambah X2, Y2, Z2, ini vektor B-nya sama dengan, kita jumlahkan masing-masing, X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2, gitu ya. Nah, untuk pengurangan sama saja dengan penjumlahan, cuman bedanya di sini pengurangan ya. Dikurang, kemudian X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, Z1 dikurang Z2, gitu ya. Kemudian scalar multiplication atau perkalian skalarnya, if K elemen real, jika K elemen bilangan real dan vektor A sama dengan X, Y, Z, vektor A-nya X, Y, Z, maka K dikali vektor A sama dengan K dikali X, Y, Z, sama dengan K dikali X, K dikali Y, K dikali Z. Oke, gitu ya. Perkalian scalar multiplication for vector in R3. Oke, next example. Given points A 1, 2, 3, B 3, 3, 1, and C 7, 5, negative 3. If vector A, vector B, and vector C are position vectors of points A, B, C, A express vector AB and vector BC in a column vector. B express vector AB and vector BC in a combination of base vectors. C express the following vectors in a column vector. 1. Vector A plus vector B minus vector C. 2. Vector A plus vector C. Jadi di sini ada 3 titik yang diketahui ya, titik A, titik B, dan titik C. Vektor di R3. Kemudian jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah position vector atau vektor posisi dari titik A, titik B, dan titik C. Jadi vektor A di sini adalah vektor posisi dari titik A, vektor B adalah vektor posisi dari titik B, vektor C adalah vektor posisi dari titik C. Oke. Solutionnya yang pertama tadi soalnya adalah kolom vektor ya, bentuknya kolom vektor dari vektor A ke B. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya vektor A ke B. Rumusnya vektor posisinya adalah X2 dikurangi 1, Y2 dikurangi 1, Z2 dikurang Z1. Di mana di sini titik A dan titik B ya. X2-nya adalah 3, dikurang X1-nya adalah 1. Kemudian Y2-nya adalah 3, nih ya, 3 dikurang Y1. Y1-nya adalah 2 di sini ya. Kemudian Z2 sini sama dengan 1 dikurang Z1 sama dengan 3. Oke, ini adalah vektor posisinya. Hasilnya sama dengan 2, 1, min 2. Oke, ini hasilnya ya. Maka vektor AB-nya, vektor posisinya adalah 2, 1, min 2. Kemudian vektor BC-nya sama dengan berarti titik B dan titik C. Sama X2-nya adalah 7 dikurang X1-nya sama dengan 3. Y2-nya sama dengan 5 dikurang Y1-nya sama dengan 3, kemudian Y2-nya sama dengan min 3 dikurang Y1-nya sama dengan 1, maka sama dengan hasilnya adalah 4, 2, min 4 vektor posisinya. Oke, itu yang A. Kemudian yang B, express vektor AB and vektor BC in a combination of base vector. Jadi tuliskan dalam bentuk base vector ya. Maka tadi vektor AB-nya itu kan sama dengan 2, 1, min 2. Maka dalam base vektornya menjadi 2I vektor satuan plus J vektor satuan min 2K vektor satuan. Oke, yang BC-nya, vektor BC-nya 4, 2, min 4. Maka dalam vektor base-nya 4I vektor satuan plus 2J vektor satuan min 4K vektor satuan. Kayak gitu ya, gampang ya. Kemudian yang C, ini operasi dari vektor A plus vektor B min vektor C. Tinggal kita masukkan ya, tadi kan A itu adalah vektor posisi dari titik A. Vektor A adalah vektor posisi dari titik A, 1, 2, 3. Maka tinggal kita masukkan A plus B min C vektornya. 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, 3 untuk yang A, 1, 2, 3. Kemudian vektor B-nya 3, 3, 1. Tambah 3, 3, 1. Kemudian vektor C-nya 7, 5, min 3. 7, 5, min 3. Oke, kemudian tinggal dioperasikan 1 tambah 3 dikurang 7 sama dengan min 2. 2 tambah 3 dikurang 5 sama dengan 0. 3 tambah 1 dikurang min 3 sama dengan 7. Oke.
Kemudian yang 2 dikali vektor A plus vektor C. 2 dikali vektor A tinggal kita masukkan 2 dikali vektor A nya tadi 1, 2, 3 ya, sepertinya 1, 2, 3 plus vektor C nya adalah 7, 5, min 3. Oke, sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6. Ini tetap 7, 5, 3. Maka hasilnya adalah 9, 9, 3 vektor posisinya. Oke, seperti itu. Next, the magnitude or length of vector atau panjang dari vektor. By applying the Pythagorean theorem, we can get the length of vector OP equals to x1 i vektor satuan plus y1 j vektor satuan plus z1 k vektor satuan. So, untuk mencari panjang vektor rumusnya adalah seperti ini ya. Panjang vektor OP di mana di sini menggunakan tanda mutlak, itu berarti tandanya panjang vektor ya. Rumusnya adalah akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, sama seperti di R2 atau vektor dalam bidang. Cuman bedanya di sini ada tambah plus z kuadratnya lagi. Oke. Jadi jika vektor OP-nya x plus y plus z, maka panjang vektor OP-nya seperti ini, akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Oke. For example, given points A 3, 4, 12 and B or point B 4, min 3, 2, find A the length of vector A, B the length of vector AB. Oke. Solusinya yang pertama untuk cari panjang vektor A, kita cari dulu vektor posisi dari O ke A ya. Ya di sini karena O itu adalah titiknya 0,0,0 dan vektor A titik A di sini adalah 3, 4, 12. Maka untuk mencari vektor posisinya sama ya, x2 dikurangi 1, y2 dikurangi 1 plus z2 dikurangi 1. Tapi karena O itu titiknya 0,0,0, maka sama vektor O ke A itu sama seperti titiknya 3i plus 4j plus 12k seperti ini. Oke. Maka kita masukkan ke dalam rumus mencari panjang vektornya. Jadi panjang vektor O ke A itu sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 12 kuadrat. Atau sama dengan akar 169. Akar 169 itu sama dengan 13. Jadi panjang vektor O ke A itu sama dengan 13. Oke. Ini B ya. Ini B bukan A. Yang B ditanyakan adalah panjang dari vektor A ke B. Oke. Kita cari dulu vektor posisi dari A, B. Karena di sini kan kita tahu titiknya, titik A dan titik B. Kita cari dulu panjang vektor A ke B-nya. Sama, rumusnya adalah x2 dikurangi 1, y2 dikurangi 1 plus z2 dikurangi z1. Dimana di sini x2-nya itu adalah 4 ya. x2 dikurang 3, x1-nya sini 3, i vektor satuan plus min 3, y2-nya min 3 dikurang 4, y1-nya itu 4, j vektor satuan plus 2, di sini z2-nya itu 2 dikurang 12, z1-nya adalah 12 k vektor satuan. Oke. Maka posisi dari vektor AB itu sama dengan i vektor satuan min 7z vektor satuan min 10k vektor satuan. Oke, ini operasi dari ini tadi ya. Maka untuk mencari panjang vektor AB tinggal kita masukkan dalam rumusnya ini tadi. 1 kuadrat plus min 7 nih ya, min 7 kuadrat plus min 10 kuadrat, hasilnya sama dengan ya ini. Oke. Saya ya oke. Next example lagi ya. Di sini ada contoh soal lagi. Nah, soalnya seperti ini ya. Find the possible value of x if given vektor panjang vektor AB itu sama dengan akar 129 dan melewati titik A-nya itu x, 5, min 3, B 4 min 5x. Oke, jadi di sini find the possible value of x. Temukan nilai yang mungkin dari x jika diberikan panjang vektor AB-nya itu sama dengan akar 129 dan melewati titik A, x, 5, min 3 dan titik B-nya 4, min 5x. Oke, itu soalnya ya. Kemudian solutionnya, yang pertama kita bisa mencari vektor posisi dari vektor AB.
Maka kita menggunakan rumus X2 dikurangi 1, ya 2 dikurangi 1, Z2 dikurang Z1, seperti ini ya. Oke, dimana titiknya ini A dan B tadi. Maka didapat vektor posisi dari A, B itu sama dengan ini ya, 4 min X, min 10, X plus 3. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus mencari panjang vektor. Maka panjang vektor AB sama dengan akar 4 min X kuadratnya, 4 min X kuadrat plus min 10 kuadratnya, min 10 kuadrat plus X plus 3 kuadrat nih. X plus 3 kuadrat ini rumus tadi untuk mencari panjang vektornya. Kemudian tadi kan di sini diketahui bahwa panjang dari vektor AB sama dengan akar 129 nih ya, maka tinggal kita masukkan lagi panjang dari vektor AB sama dengan akar 129 sama dengan akar X kuadrat min 8X ini plus 16 adalah penjabaran dari ini 4 min X pangkat 2 plus min 10 kuadrat sama dengan 100 plus kita jabarkan lagi X plus 3 pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Oke, ini adalah penjabarannya. Kemudian di sini lanjutkan akar 129 sama dengan, kemudian ini tinggal dioperasikan ya, X ada X kuadrat plus X kuadrat sama dengan 2X kuadrat, min 8X plus 6X sama dengan min 2X, kemudian 16 tambah 100 tambah 9 itu sama dengan 125. Oke, tinggal dioperasikan. Ya, kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan, maka di sini sama-sama hilang akarnya ya. Kemudian 129-nya pindah ruas, 125 dikurang 129 sama dengan min 4. Jadi 0 sama dengan 2X kuadrat min 2X min 4. Oke, kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2 semua. 0 bagi 2 tetap 0. 2X kuadrat dibagi 2 menjadi X kuadrat. Min 2X dibagi 2 menjadi min X. Min 4 bagi 2 menjadi min 2. Semua ruas dibagi dengan 2. Maka jadi persamaan kuadrat seperti ini. Oke, dengan ini faktornya X min 2 dikali X plus 1 sama dengan 0. So the value of X equals to 2 or X equals to minus 1. Okay, so the possible value of X are X equals to 2 or X equals to 1. Okay. Ya, di sini ada check yourself. Ada 2 soal, silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Nanti akan ada pemberitahuan di Google Classroom-nya. Oke, ini silakan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan. Silakan dijeda dulu videonya, silakan dicatat. Oke, udah ya. Nanti silakan dikumpulkan. Oke. I think enough for today. Thank you very much for your attention. Have a nice day, enjoy your life, and just stay at home. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.